If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away. Adalah masih dalam satu tema di bulan ini, bagaimana kita membangun relasi dengan sesama, dan subtemanya adalah ya menjadi hidup yang menjadi berkat bagi masyarakat. Saudara ya, yang lalu juga kita sudah tahu bahwa kita ini makhluk sosial, karena itu tidak bisa terpisahkan dari orang lain dan kita harus menjadi berkat. Baik, kita langsung saja buka Yeremia pasal 29. Hari ini ya temanya dari ayat yang ke-7, saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-7, kita baca bersama dulu firman Tuhan berkata di sana. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan berkata kita harus berdoa bagi kesejahteraan kota ya di mana kita dibuang ya, dan berdoa untuk kesejahteraan kota itu karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Saudara, kenapa ayat ini keluar? Saya pengen kita baca mulai dari ayat yang pertama dulu supaya kita mengerti firman Tuhan. Yeremia 29 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Jadi ketika penulisan surat ini itu Yeremia disuruh Tuhan, dia mendapatkan firman Tuhan untuk menulis surat kepada orang-orang Israel yang dalam pembuangan di Babel. Tuhan menaklukkan bangsa Israel kepada Raja Nebukadnezar supaya mereka itu bertobat. Di dalam pembuangan, Tuhan menyuruh Yeremia menulis surat yang adalah firman Tuhan isinya. Ya, kita lihat ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem. Kepada siapa? Kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar di Yerusalem ke Babel. Ketika Nebukadnezar menjarah ya Yerusalem, menundukkan kota itu, dia mengangkut bahkan perkakas rumah Tuhan, emas peraknya dibawa ke Babel, dan dia membawa pada angkatan yang pertama yang dia pilih orang-orang pintar. Orang-orang yang berpengaruh di kota itu, yang dia bawa siapa dulu pertama? Tua-tua di Israel ya, dan nabi-nabi, imam-imam itu dibawa, termasuk dalam angkatan itu Daniel, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia cari orang-orang yang pintar, berperawakan baik, berkelakuan baik dari Israel dibawa ke Babel. Untuk apa? Untuk mensejahterakan kotanya, ya. Saudara, kita lihat di sini. Lalu ayat yang kedua berkata di sana, firman Tuhan berkata, saudara, ayat yang kedua, kita baca bersama. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri dan pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, yaitu setelah keluar dari Yerusalem, semua disuruh. Orang-orang ahli, tukang-tukang, pokoknya semua yang pintar dibawa ke Babel untuk membangun negeri Babel yang tidak takut akan Tuhan, penyembah berhala. Ya, saya waktu baca kitab Daniel itu, saudara, luar biasa loh. Raja memilih orang-orang yang hidupnya tidak bercela untuk membangun ya negeri yang tidak takut Tuhan. Dibutuhkan orang-orang kudus. Itu negeri yang gak takut Tuhan loh. Ya, yang tidak menyembah Allah. Dia ambil orang-orang yang berperawakan tinggi, yang pintar, hidupnya tidak bercela. Apalagi Indonesia membutuhkan orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, lalu ayat yang ketiga berkata di sana, kita lanjutkan. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja. Bunyinya begini surat itu, ayat yang ketiga, ayat yang 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, ayat yang kelima. Dirikanlah apa? Rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ya, ambillah istri bagi anak-anak laki-lakimu dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi Tuhan berfirman lewat Yeremia, kasih tahu sama orang-orang buangan itu.
Ya, dan ayat yang ketujuh tadi yang kita baca saudara menjadi ayat tema hari ini adalah ya usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Enggak peduli ketika itu mereka sedang dalam pembuangan, tidak enak. Keadaan tidak bisa mengizinkan untuk mereka berbahagia, tetapi Tuhan menuntut setiap mereka menjadi anak Tuhan, bukan hanya bisa berbahagia tapi bisa menjadi berkat untuk kota itu. Amin. Bagaimana caranya? Kita balik ke ayat 5 tadi. Bagaimana yang pertama untuk kita ini bisa menjadi berkat dengan masyarakat? Firman Tuhan bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa saudara? Yuk kita belajar hidup tertib di tengah masyarakat. Yang pertama dimulai kita ini harus bisa mengatur rumah tangga kita sendiri. Katakan, amin. Nggak usah kepo dengan rumah tangga orang. Urus rumah tangga kita sendiri lebih dahulu. Firman Tuhan bilang, bangun rumahmu, kamu diami rumah itu, buat kebun. Untuk apa? Kamu hidup dari hasil kebun itu. Artinya apa saudara? Setelah kita punya keluarga, semua di sini punya keluarga kan? Ya, semua punya ya. Yang sudah punya rumah sendiri, angkat tangan. Enggak apa-apa, yang belum punya nanti kita doakan biar punya loh. Kan Tuhan bilang punya rumah di bumi dan nah itu semangat semua langsung kan. Ya, jadi saudara, yang pertama Tuhan bilang ya dirikan rumah, lalu kamu harus mendiami di situ. Kenapa? Memang kebutuhan manusia itu yang pertama tuh Tuhan. Yang kedua setelah kita ada di bumi ini, rumah dulu lah kalau bisa, amin. Ya, saya dulu walaupun saya naik motor, anak saya 3, kadang bonceng 5. Sebenarnya enggak boleh itu, kalau ketemu polisi tangkap. Tapi saya nggak apa-apa, kita nabung untuk beli rumah. Saya nggak mau beli mobil dulu, ya. Buat apa? Kita di mobil nggak bisa masak kan? Ya, ngapain gaya-gayaan? Tapi orang di Jakarta ini kebalikan. Yang penting gaya dulu. Pokoknya tunjukin mobilnya. Padahal, ya itu, ya. Saudara, yang pertama ya kita tuh Tuhan mau kita punya rumah. Kenapa? Kalau kita tuh punya rumah, kita bisa menata hidup kita. Lalu yang kedua, punya hasil di hidupmu. Tuhan bilang sama bangsa Israel pada waktu itu, kamu bikin kebun, ya buka kebun, buat kebun, lalu kamu nikmati hasil kebun itu, makan dari kebun itu. Supaya dengan kata lain, kamu jangan minta, harus kerja. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jangan malas, harus bekerja. Ya kalau nggak mau kerja, jangan makan. Itu kata firman Tuhan. Saya ini pernah mengalami, saya percaya Tuhan itu menciptakan semua manusia di dunia dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Nggak ada satu orang pun yang nggak bisa hidup, saudara. Saya dulu, ketika saya keluar dari keluarga saya, waktu saya diusir dari rumah, yang saya punya cuma tenaga kan, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Makanya saya nginap di kos-kosan, saya numpang tinggal, numpang makan di situ. Apa yang saya bisa beri? Tenaga saya. Saya nyapu, saya nyuci pakaian anak-anak kos, saya nyetrika, saya masak di situ. Karena yang saya punya tenaga waktu itu. Saya nggak mau jadi batu sandungan, walaupun cuma numpang, tapi kita harus jadi berkat. Amin. Ada orang nggak tahu diri, udah numpang nggak ngapa-ngapain lagi. Yang kayak begini bagus dibaptis ulang ya. Rendam berapa menit? Nah, dia buka mata langsung di rumah Bapak. Jadi saudara, kita ini harus, saya juga pernah merasakan ketika sudah menikah, saya punya anak. Kami benar-benar kekurangan dari soal uang. Tapi saya punya prinsip dengan suami, kita nggak mau minta, nggak mau pinjam, apalagi utang. Kita pernah merasakan jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Saya udah khotbah saudara. Ya, bukan warung loh, dipinjemi halaman toko, dikasih lampu 1. Kita jualan pakai gerobak di situ. Ada orang kadang beli, ih ibu pendeta jualan jus, saya nggak malu daripada saya ngutang. Prinsip saya nggak mau utang. Saya nggak mau minta-minta uang ke orang, apalagi minta-minta makanan. Selama Tuhan beri kita kekuatan, kita bisa usahakan apapun. Tapi orang sekarang pilih banyak yang utang enak, nggak usah bayar karena Yesus sudah bayar utangku. Bagaimana hidupmu mau jadi berkat di tengah masyarakat? Ya, apalagi anak muda sekarang, karena sudah jarang mereka itu berjuang, terlalu enak orang tua. Maaf saudara, banyak memilih jadi pelakor. Nggak usah kerja, dapat apartemen, dapat mobil, jual diri. Bagaimana kita bisa jadi berkat di tengah masyarakat? Ya, kita berdoa hari ini, kerjakan yang engkau jumpai dengan tanganmu, supaya hidupmu itu berdampak.
Setidaknya kita ini bertanya, saudara, Tuhan, aku ini hidup ini berdampak apa enggak ya? Sebagai suami di rumah, hidupku ini dampak apa yang sudah aku berikan buat istri dan anak-anakku? Sebagai istri kita juga harus tanya dong, aku ini jadi istri berdampak nggak buat suami dan anak-anakku? Jadi anak muda, tanya pada dirimu hari ini, hidupmu itu udah berdampak belum? Nggak usah bicara bangsa-bangsa, di rumah dulu. Dimulai dari rumah. Hidup berdampak itu dimulai dari rumah. Sebagai anak muda, hidupmu tuh sudah berdampak belum? Atau bangunnya siang, jam 11, ya, terus tinggal cari makan, ngurusi kebersihan kamar sendiri nggak bisa, apalagi urus pakaian kotor sendiri nggak bisa. Nih saudara, orang-orang tua kita sekarang itu, anak-anak kita sering kali kita didik dengan kenyamanan. Makanya survei membuktikan anak-anak muda sekarang itu mereka nggak punya nilai juang lagi yang kuat. Benar saudara, ya. Kemarin saya ngobrol dengan seorang ibu. Ibu itu tanya, saudara, Bu Debbie anaknya ini masih SMA yang kecil, iya. Kalau ke sekolah naik apa? Naik ojek. Ibu tega anaknya naik ojek. Kenapa? Saya dulu jalan kaki nggak mati. Bener nggak saudara? Saya nggak tega loh Bu Debbie. Nggak apa-apa lu terus kakaknya dua nyeletuk. Kita dulu jalan kaki tante. Naik ojek dulu, naik angkot 3 kali. Saya bisa antar jemput nggak bisa. Tapi saya bilang, kalau dulu mami bisa berjuang begitu, kenapa kalian nggak bisa? Supaya anak-anak ini tahan banting, saudara. Ya, sekarang anak sekarang tasnya aja dibawain suster. Ya, saya heran loh. Kita dulu punya anak 3 nggak pakai suster, nggak pakai pembantu, kita urus 3 jadi. Anak sekarang, ya, anaknya 1, babysitternya 3. Gila nggak? Biar bilang gila sekalian. Akhirnya mereka lepas tangan dengan pendidikan anak, nggak dibimbing anaknya, suruh suster yang ajar. Ya, segala kata-kata yang tidak benar. Kalau kita orang tua, kita didik sendiri, ada firman yang keluar dari mulut kita. Kita bawa mereka dalam takut akan Tuhan. Saudara, ayo kita menjadi berkat pertama kali, itu dimulai dari keluarga dulu. Ya, jangan sebut diri kita Kristen kalau hidup kita ini tidak bisa berdampak dari dalam rumah terlebih dahulu. Anak muda sekarang itu waktunya habis dengan HP. Dari pagi sampai jam 11, jam 12 HP. Tanpa terasa berapa banyak waktu yang sudah kita buang cuma main HP. Mengerikan zaman ini saudara. Ya, apa yang dia lihat di HP kita juga nggak tahu. Di kamar mungkin dia sudah nonton film porno. Siapa yang tahu? Ajarkan kepada anak-anak kita tentang takut akan Tuhan. Didik karakter mereka saudara dengan baik. Kenapa saudara? Ya, bagaimana kita bisa bicara menjadi berkat di masyarakat kalau dalam rumah saja kita sudah gagal. Ya, lalu saudara kita lihat, sekarang saya pengen kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. Bagaimana kita ini bisa menjadi berkat di tengah kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan lihat mulai dari ayat yang ke-11 ya. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak menjadi berkat. Kita baca yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nomor 1, kita kalau mau jadi berkat hidup kita, mari kita ini semua pendatang perantau di dunia ini. Mungkin juga di kota ini kita hanya perantau. Apalagi Jakarta, semua suku ada di sini. Kita semua perantau. Ayat ini berkata sebagai pendatang dan perantau, yang pertama bagaimana juga kita bisa menjadi berkat hidup kita. Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kenapa ada kasus pembunuhan, penembakan? Balik-baliknya daging semua. Ini daging sangat bahaya. Amin saudara. Bahaya daging kita. Kalau kita nggak tundukkan, mau pejabat, mau siapapun, pendeta sekalipun, kalau daging ini nggak kita matikan, maka dia yang akan mengambil alih hidup kita. Hancur. Tidak mungkin kita bisa jadi berkat. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 di sana dikatakan saudara, ya. Mari kita buka ayat yang ke-12. Milikilah apa? Cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa saudara dikatakan, dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Supaya tidak ada celah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan, kita dituntut memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai suami istri pertama berantem itu nggak usah tetangga sampai dengar, amin. Tapi di sini udah nggak ada ya yang berantem-berantem ya.
Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Ya, saya berdoa sudah tidak ada, saudara. Ya, jangan sampai kita ini sebagai orang Kristen. Dulu tetangga saya, kalau suami istri berantem, anaknya ikut, itu suami istri lempar-lemparan galon sampai di luar rumah. Semua orang nonton dan sangat menyedihkan, itu orang Kristen. Semua keluar rumah nonton, karena kan sekarang orang kurang hiburan ya. Jadi yang begitu jadi tontonan, saudara. Nonton sambil ada yang nyandar di pagar dekat rumah saya. Astagfirullah. Malu gak kita? Kenapa? Karena kita ini gak punya cara hidup yang baik. Yang mematikan kedagingan tadi itu loh. Berantem suami istri, dan itu terjadi hampir tiap hari. Bayangkan apa tetangga itu gak terganggu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah masyarakat? Iya, mari kita miliki cara hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya kalau mereka itu fitnah kita ini kan selalu orang cari celah kan. Maaf saudara, ini kasus yang sedang berada di Polri hari-hari ini, mulai banyak juga yang menggoreng. Ya, saya baca berita Jenderal Kristen, kepercayaannya ini. Sekarang mulai diangkat nih agama-agama yang dibawa. Makanya kenapa kita benar-benar harus hidup dalam takut Tuhan? Karena kita ini disoroti, saudara. Orang sangat mencari kelemahan kita sebagai orang yang percaya pada Yesus. Sedikit kita buka celah, yang diangkat tuh agama. Yang dibawa itu agama. Makanya firman Tuhan ini bilang, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan kita, milikilah cara hidup yang baik. Supaya apabila mereka fitnah kita, mereka bisa melihat dari perbuatan hidup kita. Di dalam bertetangga, nggak usah bicara soal kecamatan dulu, bangsa, RT lah. Kita di rukun tetangga. Bagaimana hidup kita? Kebersihan di rumah kita. Ya, jangan sampai, dulu tuh saya pernah punya tetangga. Rumah saya tuh bukan soal besar atau kaya atau enggak ya, tapi kan bersih, saya taruh tanaman, saya taruh apa. Jadi orang itu lihat rumah saya tuh healing. Tapi saya lihat rumah tetangga saya, sinting. Kan sekarang dua, kalau nggak healing sinting ya. Dia enak keluar rumah, lihat rumah saya tanaman gantung-gantung, ada kembang kembojanya berbunga. Saya keluar rumah, lihat pakaian dalam dia gantung semua di atas rumah. Di depan pintu itu Batman bergantungan, saudara. Itu kan aduh ya saudara, merusak pemandangan loh. Bagaimana hidup mau jadi berkat? Orang keluar lihat rumahnya, sampah di depan rumah, orang Kristen. Ya, ayo kita nih berdoa supaya hidup kita lihat dari hal-hal kecil. Nggak usah ngomong yang terlalu besar. Mau bernubuat bagi bangsa, pret. Yang kecil-kecil ini loh. Ya, bayar iuran di RT jangan telat. Kalau perlu lunasi setahun. Yang amin satu toh. Uang sampah, uang apa, saya dibawain list, Bu Debi ini loh, yang telat-telat ini udah 3 bulan nggak bayar. Orang Kristen. Bikin malu nggak saudara? Ya, itu kita sudah tidak menjadi berkat. Biar kebaikan hatimu tuh diketahui semua orang. Anak saya itu ada paket dititipi di pos satpam. Dia ambil, Pak, titipan yang buat saya. Siapa ya? Kamu anaknya siapa? Anaknya Bu Debi, nomor rumah ini. Oh, ibu baik. Loh, saya di pos security orang bilang ibu baik loh. Kenapa? Dia pulang ada roti 1 dus. Pak, stop. Nih ada roti bagi-bagi ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Ya, tiap bulan ngasih sembako. Ada berapa security di sini? Kalau kita bisa berbuat baik, kenapa enggak? Amin. Supaya iman kita ini tidak dijelek-jelekin, saudara. Supaya kita ini bisa menjadi berkat. Terutama buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Iya, jangan telat bayar iuran, bayar sampah. Berkati orang-orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Iya, lalu ayat yang berikutnya berkata apa, saudara? Bisa dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu ayat 14 berkata, juga saudara di sana dikatakan 14, maupun kepada siapa? Wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi saudara, semua lembaga-lembaga pemerintahan itu kita harus tunduk. Amin. Jadilah warga negara yang baik. Ya, punya KTP, jangan KTP mati nggak diurus. Ya, kakaknya itu semua yang teratur, ya. Disuruh bikin BPJS, bikin BPJS.
Ya, bayar tiap bulan supaya kita ini kan mau menuju juga negara ini yang baik, saudara. Ya, supaya kita ini bisa menghormati. Kalau kita tidak bisa menghormati pemerintah yang kita lihat, bagaimana kita bisa menghormati Allah yang nggak kita lihat? Satu kali ada ibu-ibu telepon saya, Bu, saya sudah kelabakan sama anak saya. Kenapa? Ngamuk, Bu. Minta uang nggak dikasih, ngamuk. Terus dia angkat parang, saya mau dibacok. Apa yang harus saya lakukan, Bu Debi? Aduh, ibu aja sudah menyerah. Apalagi saya datang, saya dibacok juga sama anakmu. Lah terus Bu, apa yang saya lakukan? Lapor polisi, Bu. Loh, nggak apa-apa, Bu, kita orang percaya lapor polisi. Polisi itu adalah lembaga yang diberi kekuasaan, saudara. Hari-hari ini memang sudah terjadi. Ya, sekarang ini polisi tercoreng, tapi tolong sebagai warga, jangan buka celah, karena banyak pihak-pihak yang mau menghancurkan bangsa ini, mau mengadu domba. Ya, kita harus tetap kuat, dukung pemerintah. Ya, kita beri kesempatan lah. Masih ada orang-orang di Polri yang akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang benar. Amin, saudara. Apalagi dengan kasus ini bukan secara kebetulan. Tuhan yang buka. Kenapa? Karena Tuhan sedang membersihkan lembaga-lembaga institusi di dalam kepemerintahan ini. Kenapa? Ini jawaban doa kita bersama. Ya, kita doakan, saudara. Dukung terus pemerintah. Ya, jangan ada akhirnya orang bisa ambil celah mengadu domba bangsa ini, sedikit saja terpeleset. Bisa terjadi, kita kan tidak mau terjadi kerusuhan, kekacauan lagi, sudah cukup lah bangsa ini belajar. Ya, saya mulai lihat di media sosial, udah berita nggak nyambung-nyambung, saudara, ya, melebar kemana-mana, sudah stop, kita biarkan dia diadili seadil-adilnya. Nggak perlu cari tahu ada peristiwa apa di Magelang, nggak usah kepo. Bagian kita sudah sampai, udah ditangkap polisi, ya biarin aja nanti mereka yang urus. Kenapa kita yang cari tahu? Ya, kepo kadang-kadang ini rakyat ini juga saking keponya, ya mau dicari tahu di kamar itu ada apa. Itu kan bukan urusan kita kan. Terus suruh bukain di kamar lagi ngapain. Ya nggak usah ngurusi orang punya urusan kamar. Yang penting sekarang sudah ditangkap pelaku-pelakunya, kita dukung, saudara. Bagaimanapun polisi, TNI, mereka ini adalah lembaga yang dipercaya Tuhan atas bangsa kita. Ya kayak ibu itu, saya disuruh, saya bingung, Bu, anak saya mau saya apain? Ibu lapor polisi. Enggak berdosa, Bu? Enggak, Bu. Itu wakil Tuhan juga. Pemerintah itu wakil Tuhan di dunia. Kalau hukum Tuhan tidak bisa bicara kepada anak ibu, ya hukum dunia ada, itu Tuhan izinkan. Enggak apa-apa ya, Bu Debi, enggak apa-apa. Pasti dia kapok. Bener, dilaporin, polisi datang. Anaknya diangkat pakai patroli. Baru kali itu anaknya kencing di celana. Memang perlu dibegituin. Akhirnya anaknya di sel, nangis di sel. Aku mau pulang, Pak Polisi. Minta ampun sama mamahmu. Kalau mamamu tarik laporannya, kita kasih kamu pulang. Tapi kalau enggak, kamu tetap di sini. Akhirnya kan telepon mamanya, Ma, aku kapok, minta maaf ya, Ma, cabut ya, Ma. Mamanya datang. Kamu janji ya di depan polisi ya, kamu masih ngejar mama pakai golok lagi nggak? Ini kan pendeta nggak bisa selesaikan kan? Pak Konrad mau nyelesain orang bawa golok, Pak? Ya itu namanya kita mencobai Tuhan lah. Saya imannya tidak sampai di situ, saudara. Mau datangi anaknya yang bawa-bawa golok. Dia belum kenal, dia nggak kenal Tuhan. Bagaimana kita dengan hukum Tuhan masuk? Ya bisanya masuk dengan hukum dunia. Akhirnya berjanji, bikin perjanjian di atas materai sama polisi, tidak akan melakukan hal itu lagi. Sampai hari ini, kalau marah minta uang nggak dikasih, nggak pernah angkat golok. Takut di penjara. Memang perlu. Makanya Alkitab bilang, kita harus menghormati. Kenapa? Mereka itu juga wali-wali yang diutus oleh presiden, oleh raja tadi, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik. Memang, saudara, selama ini di negeri kita ya banyak terjadi hukum muncul terbalik, hal-hal yang tidak benar. Ya harusnya mereka yang punya jabatan itu bertindak dengan benar, menjadi anak Tuhan di dalam jabatan mereka, tapi sebaliknya tidak terjadi. Tapi dengan kejadian ini kita bersyukur ini. Ini cara Tuhan. Akhirnya sekarang semua diperbaiki kan. Semua jadi semakin baik kan. Ya, tapi nggak usah berlarut-larut, nggak usah tanya-tanya di kamar Magelang ya. Sudah cukup ya, itu biar urusannya polisi aja, kita sudah mendoakan bangsa ini. Ayat yang berikutnya, ayat 15 berkata di sana apa, saudara? Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya apa? Dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Bagian kita cukup satu, apa? Berbuat baik. Dengan berbuat baik kita ini membungkam orang-orang yang pengen menghancurkan, orang-orang yang pengen bawa-bawa agama, orang-orang yang pengen kepicikan mereka itu mau menjatuhkan bahkan bangsa ini dan lain sebagainya. Ayo biar dengan kebaikan kita. Makanya sekarang kita berdoa, saudara, orang-orang yang ada di jabatan mereka, orang anak-anak Tuhan terutama,
Kita berdoa roh takut akan Tuhan ada dalam diri mereka. Supaya mereka itu menjadi teladan. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka. Nah ini mereka itu yang tadi kita bahas. Yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mau kamu itu pejabat, mau kita ini rakyat, hidup sebagai hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Bukan pendeta. Nggak semua pendeta hamba Tuhan loh. Jangan salah saudara. Sebaliknya, jemaat biasa ada nggak yang hamba Tuhan? Banyak. Apa artinya hamba Tuhan? Orang yang taat kepada firman Tuhan. Kita doakan, jangan ada pejabat-pejabat di negeri ini yang menggunakan kemerdekaan mereka sebagai kesempatan untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka itu. Ya, ngomong, kalau ada yang selingkuh, pecat. Ada yang ini pecat, padahal sendirinya. Ya, ini kan kayak orang Solo bilang gajah di belangkoni. Isa khotbah, orang iso ngelakoni. Ya, pendeta ngomong, jangan selingkuh, padahal dianya sendiri selingkuh. Jangan begini, padahal dianya sendiri ini loh. Orang-orang yang katanya merdeka, tapi mereka mempergunakan, menyalahgunakan jabatan, otoritas, kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk menutupi segala kejahatan-kejahatan mereka. Kita sedih ya saudara, di saat kita semua berdoa supaya generasi kita bangsa ini bebas dari narkoba. Kemarin ditangkap seorang ya pejabat polisi ternyata pengedar narkoba. Ini loh yang dimaksud kayak gini-gini ini. Kita sungguh-sungguh berdoa, terutama dari diri kita sendiri lebih dahulu. Ayat yang ke-17 berkata di sana yang terakhir, firman Tuhan berkati, hormatilah apa? Semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Ya, zaman dulu raja, sekarang presiden. Hormati semua orang, kasihi saudara-saudaramu, jangan hanya hormat sama orang kaya. Tapi kita belajar siapapun orang itu, hormat saudara. Karena di hadapan Tuhan itu kita sama. Saya sering kali menemukan orang-orang Kristen itu kadang-kadang memandang orang sebelah mata ya. Saya itu pernah pelayanan di satu gereja. Naik ke lift, ada ibu-ibu 2 naik. Ya buru-buru naik saudara, mereka gak kenal saya. Ya sampai saya ditabrak. Dan gak minta maaf. Ya udah nabrak saya di lift, gak minta maaf. Naik, sampai di lift. Dalam hati saya ini udah nabrak, gak minta maaf, ya sudahlah ya. Begitu sudah sampai di gereja, mereka masuk. Ternyata saya pengkhotbahnya. Habis itu dia malu hati, gak usah pencitraan. Makanya kita harus belajar menghormati semua orang. Karena kita gak pernah tahu saudara, ya mau itu orang kaya, mau orang miskin, ingat loh, mereka itu ciptaan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana hidup kita ini menjadi berkat di masyarakat, hormati semua orang. Ya, lalu hiduplah kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati Raja. Kalau semua ini ada dalam hidup kita, saya yakin saudara, hidup kita bisa menjadi berkat di tengah masyarakat. Mari kita lihat dari perikop ini ya, Injil Matius pasal 6, satu perikop itu mulai ayat yang ke-25. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana ternyata tentang hal kekhawatiran. Ya. Kenapa ayat ini muncul Yesus katakan? Karena di sini judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Siapa yang lagi khawatir hari ini? Yang tidak khawatir angkat tangan. Yang khawatir angkat tangan? Ya, ada beberapa. Yang tidak khawatir angkat tangan, yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung, saudara ya. Kalau di gereja enggak khawatir bu, karena kan ini lagi di gereja, habis nyanyikan ku terima sekarang kemenangan darimu, bagaimana khawatir? Nanti kalau sudah pulang di rumah bu, baru khawatir, apalagi mendekati jatuh tempo. Ya, membuat jantung berpacu dengan cepat, ya, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ayat 25 dari Matius pasal yang ke-6 ini Yesus loh, ini perkataannya Tuhan Yesus sendiri. Ya, dikatakan hal kekhawatiran. Ayat 25 di sana kan dikatakan begini, karena itu, coba kita baca ayat 25. Ya. Ayat ini berkata begini. Multimedianya mungkin bisa minum kopi dulu ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, dikatakan apa? Janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada. Dengan jelas Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Kalau kita sih bukan khawatir ya. Ini sudah mikir, abis ini mau makan apa ya? Lagi ibadah ini mikir, 1000 rasa, ini, bukan khawatir. Justru kebanyakan pilihan. Kita ini bingung mau makan apa. Orang lain bingung apa yang mau. Ya. Dan dikatakan di sana, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini berbicara tentang masalah-masalah lahiriah yang sering kali membuat orang menyimpang dari fokus hidupnya kepada Tuhan. Hanya gara-gara urusan perut, berapa banyak orang melakukan dosa. Hanya gara-gara apa yang mau dipakai, berapa banyak orang akhirnya juga melakukan dosa. Menjual diri, jadi simpenan cuma untuk dapat uang, biar bisa pakai tas mahal. Itu terjadi sekarang, tidak dipungkiri. Dan Yesus mengingatkan kepada kita tentang hal-hal ini. Supaya jangan karena kekhawatiran kita, hidup kita akhirnya menyimpang daripada iman. Kekhawatiran bisa mengubah fokus seseorang dari tertuju kepada Tuhan kepada hal-hal yang lain. Makanya Yesus berkata, nggak usah khawatir apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau pakai. Saya itu nggak pernah khawatir apa yang akan saya pakai. Ya. Pokoknya saya pakai apa aja saya mau pakai, ya sudah saya pakai. Ya, mau bermerek, mau tidak bermerek, ya pakai aja. Itu tidak menurunkan harga diri kita, karena harga diri kita ada di dalam Yesus. Saya nggak usah mikir mau pakai sepatu apa, malah dibeliin sepatu, saudara. Nggak usah mikir mau pakai baju apa, ya udah. Pokoknya hidup kita ini, kenapa saudara? Karena Yesus bilang, mari kita menyadari yang harus kita fokusin adalah sesuatu yang bernilai kekal. Yaitu hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaianmu. Bagaimana cara kita hidup itu yang harus kita pikirkan. Bukan makanan yang bikin kita hidup. Tetapi bagaimana cara hidupmu itu yang penting di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghabiskan waktu hidup kita. Apakah kita hidup mencari perkenanan Tuhan? Ketika orang mulai fokus pada hal-hal lahiriah yang tidak kekal, maka dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan fasilitas. Itu terjadi. Karena itu Yesus mengingatkan saudara. Lalu Yesus bilang begini ayat 26 kepada murid-muridnya, dia bilang begini, ayat 26. Pandanglah apa? Burung-burung di langit, ya, bukan burung di sarang ya. Ya, ada yang bilang gini, Bu Debi, kadang-kadang khotbah itu suka bikin salah loh. Jadi orang Kristen tuh kadang udah nggak mau kerja karena dia bilang pandang burung-burung yang tidak bekerja. Saya bilang kan di situ ada tulisannya pandang burung-burung di langit. Kalau di langit berarti dia lagi terbang. Terbang itu mencari makan. Ya, bukan pandang burung di sarang, tapi pandang burung di langit yang lagi bekerja mencari makan. Ya, yang tidak dikatakan di sana apa? Tidak menabur dan tidak menuai. Burung itu nggak pernah nabur. Saudara pernah lihat burung nabur benih gandum untuk dia makan? No. Dia nggak pernah juga menuai, tetapi dikatakan di sana, ya, dia tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba lihat kanan kirimu, ada yang seperti burung? Enggak, kita jauh melebihi burung. Karena Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau burung saja yang binatang dipelihara Tuhan begitu luar biasa, makanya kita jangan takut, jangan khawatir. Apalagi kalau karena kekhawatiran iman kita bergeser, kita fokus hanya kepada hal-hal yang lahiriah dan kita nggak lagi fokus kepada Tuhan. Pandang burung di langit yang lagi terbang, yang lagi mencari makan, mereka nggak pernah menanam, nggak pernah menabur, nggak pernah menuai, tidak menyimpan gandum dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Saya tuh kadang kalau lihat di burung itu di udara ya, dia tuh makan di mana ya?
Kalau kita pikir, sampai saya pernah mikir di rumah saya itu mau saya taruh beras, saya taruh apa supaya pagi-pagi tuh burung kalau datang dia bisa makan. Kasihan loh, dia tuh cari makan di mana. Tapi kok hidup loh. Kenapa saudara? Karena ada kuasa yang sanggup memelihara kuasa Tuhan, yaitu kuasa Tuhan yang dahsyat kan. Dari situ kan kita bisa lihat kan. Apa yang kita takutkan saudara? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lalu dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja ya pada jalan hidupnya? Siapa di antara kita yang karena khawatir terus tiba-tiba kita melihat mujizat? Kekhawatiran adalah sebuah tanda engkau tidak mempercayai Tuhan. Di dalam kekhawatiran tidak ada apa-apanya. Khawatir itu gak bisa tambah apa, malah mengurangi iman, iya. Kenapa ayat ini berkata begitu? Supaya kita sadar, iya ya, ngapain saya khawatir? Toh kekhawatiran saya gak bisa mengubah apapun. Bilang kanan kirimu, gak usah khawatir, gak ada gunanya. Ya, bilang jangan khawatir, tidak ada gunanya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ya tidak usah menakutkan hal-hal yang belum terjadi. Ya jangan engkau khawatir karena kekhawatiran manusia itu banyak yang tidak terjadi. Tapi kita tersiksa akhirnya khawatir, takut, gelisah. Ya lalu hidup kita kehilangan damai sejahtera. Orang yang khawatir gak mungkin bisa damai. Ya orang yang khawatir pasti tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya itu gak mungkin. Lalu ayat ini berkata begini saudara. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Itu bunga bakung nggak jahit baju, ya, dia nggak pernah bikin baju, ya, dia nggak pernah pergi ke Zara situ, ya, nggak ke Valentino juga dia, nggak ke LV. Tapi Alkitab berkata apa? Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara pernah lihat bunga? Nggak usah lihat bunga bakung lah, kita mungkin jarang ketemu. Lihat bunga anggrek gitu loh. Bunga itu daunnya hijau, bisa keluar kok warna kuning, warna putih, warna merah. Itu ajaib nggak menurut saudara? Ajaib, itu ajaib loh. Ya saya itu punya banyak bunga, makanya kenapa? Karena kalau saya lihat bunga itu saya lihat keagungan Tuhan. Ini bunga ya daunnya hijau tapi bisa keluar bunga kuning, itu dari mana loh Tuhan itu bikin dahsyat, indah, luar biasa. Ya, saudara kalau kita lihat begitu bayangkan dikatakan, namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo raja terkaya di Israel. Tidak ada yang melebihi, menandingi kekayaannya Salomo. Tetapi dalam kemegahannya, dia tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Kenapa? Bunga bakung jadi begitu indah. Karena Allah yang mendandaninya. Jadi jangan gagal fokus ibu-ibu, bukan pakaian yang membuat hidupmu berarti. Amin. Karena tubuh lebih penting dari pakaian. Bagaimana engkau memperlakukan tubuhmu? Tubuh ini untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan, bukan untuk kenajisan. Tubuh ini kudus untuk Tuhan. Bagaimana kita menjaga tubuh dan hidup kita itu lebih penting daripada kita hanya bergaya, ya, memuaskan segala keinginan daging kita. Bagus ibu-ibu terlihat cantik, yes bagus. Tapi jangan sampai kecantikan batiniahmu itu engkau abaikan hanya karena engkau sibuk membangun kecantikan lahiriah. Amin ibu-ibu. Karena sudah terbukti, survei membuktikan banyak bapak-bapak selingkuh itu gak lebih cantik daripada istrinya. Kenapa? Ya karena pasti ya mungkin dia menemukan kebaikan atau apa. Mari kita dandani manusia batiniah kita dengan hidup ya dalam kekudusan, kelemah lembutan. Kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Karena hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau kita didandani oleh Tuhan, kita ini dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Bukan soal bajumu loh ya. Ingat loh saudara ya, Tuhan gak tertarik berapapun mahalnya bajumu. Gak penting di mata Tuhan. Dia gak pernah lihat harga baju kita, dia gak pernah lihat harga tasmu, harga sepatumu, no. Dia melihat bagaimana engkau membangun harga dirimu di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang berharga. Begitulah Allah mendandani kita. Ya, dengan roh yang lemah lembut, roh yang kudus yang berasal dari Allah Bapa. Jadi percuma
Ya, makanya saya mau berkata kepada kita, hai orang-orang, ya mungkin engkau punya kekayaan, engkau bisa beli semuanya, tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat manusia batiniah kita. Banyak orang tuh cuma sibuk memperhatikan penampilan fisik. Ya, tiap minggu 3 kali ke salon. Saya bingung diapain itu di salon, saudara. Ya, pokoknya semua diperhatikan, tapi yang namanya hati busuk, keirian, kebencian, kedagingan, kenajisan itu masih melekat. Tapi kalau ke salon itu ya jahit baju, bahkan baju yang sudah sekali dipakai nggak dipakai lagi. Nanti orang sudah lihat loh, saya sudah pakai baju itu. Ya, saya di komen orang, ibu khotbah baju itu terus bu. Saya bilang masalah buat lo. Serba salah saudara. Giliran pulang dari Amerika banyak baju-baju bagus, bu bajunya Amerika terus. Iya dong. Ya, bukan soal harganya, makanya saya juga nggak penting soal merek, bukan. Tuhan melihat manusia batiniamu, tubuhmu itu lebih penting daripada pakaianmu. Ingat itu. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, jangan menjadi kurang percaya hanya karena kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi sehingga kita melupakan Tuhan dan janjinya. Ya, mari kita memandang kepada Tuhan, saudara. Jangan menjadi kurang percaya hanya karena masalah-masalah lahir ya. Ayat yang ke-31 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan pernah khawatir dan berkata, apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Ya, makanan apapun yang di depanmu mungkin sederhana, makan tempe goreng sama sambal. Ketika engkau makan dengan ucapan syukur, engkau berkata terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Itulah yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Walaupun engkau makan daging di restoran yang mewah, tidak ada ucapan syukur apalagi disertai dengan perbantahan dan pertikaian. Mending engkau banyak-banyak puasa, tidak usah makan. Amin. Iya benar, supaya hidupmu itu menjadi berkat di hadapan Tuhan. Banyak orang makan enak saudara, tapi di meja makan mereka bertengkar, mereka berantem. Ya, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga dengan anak-anak. Tiap hari pertengkaran, tiap hari pertikaian. Gak ada damai, buat apa kekayaan, buat apa makan enak. Ini yang Yesus maksud. Ya, untuk apa? Jangan engkau khawatir berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32 dikatakan bersama, kita baca sama-sama 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau orang hanya khawatir, takut tentang makanan, pakaian, uang, apapun yang akan tentang lahir ya, itu tandanya engkau tidak mengenal Bapamu yang di sorga. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan berkata, Tuhan aku tahu, Engkau Bapa yang tahu bahwa kami memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu gak kalau kita butuh itu? Tahu. Tetapi sering kali kekhawatiran kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Artinya apa saudara? Bukan berarti ketika ayat 33, coba kita baca 33, dikatakan di sana, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bukan berarti kita gak usah kerja, nanti Tuhan tambahkan kepada kita. No, artinya ini bicara tentang fokus. Kita masih ada di tema hidup yang berfokus kepada Kristus. Ya, kita harus bekerja. Tapi jangan fokusmu ke situ. Sehari Tuhan beri 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan isi hati Tuhan? Berapa banyak yang waktu yang kita pakai untuk bekerja mencari uang. Dan kita hanya tertuju kepada situ. Orang yang hanya mencari uang. Yesus itu berkata begini saudara. Kalau kita lihat Matius 6 ayat 24. Ini adalah ya masih bersambungan ya. Matius 6 ayat 24. Kenapa Yesus menambahkan hal ini dan berkata begitu? Dikatakan di sana begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Nggak bisa kita mencintai dua-duanya. Kita harus prioritaskan nomor satu adalah Tuhan. Waktu engkau prioritas ke Tuhan, maka uang itu hanya menjadi sarana untuk mencukupkan hidupmu. Bukan mencukupkan keinginanmu. Kalau kita hidup berbicara tentang keinginan kita, nggak ada cukupnya saudara. Makanya banyak orang-orang yang kelihatannya kaya, tapi di hadapan Tuhan mereka miskin. Karena mereka menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tapi tidak untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebaliknya ada orang-orang mungkin yang kelihatan sederhana. Tapi dia berani saudara, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya bersaksi kepada saudara, dan saudara juga ada dengar mungkin beberapa waktu yang lalu ketika saya dapat hadiah mobil. Ya, Mazda warna merah. Semua orang berpikir yang kasih mobil itu adalah orang kaya. Orang berkata sama saya, Bu pasti ya yang kasih ibu tuh milioner, rumahnya pasti gedongan. Satu kali saya di WA oleh yang kasih mobil itu, Bu, ibu bisa datang untuk pimpin ibadah Natal di rumah saya sekeluarga. Saya dan suami datang, kami di Sherlock saudara, di daerah Tangerang. Kami datang, kita masuk belusuk-belusuk di gang-gang yang sempit. Saya dan suami gini, yakin ini rumahnya yang kasih kita mobil. Ya udah pokoknya ikutin aja. Kami tepat berhenti di depan rumahnya saudara, tidak masuk di lingkungan elit. Yang satu pintu pakai security, no. Saya kaget berhenti di depan rumahnya dia, say, udah nyampe say. Ini rumahnya, bayangan kita tuh rumahnya itu mewah, gede, pokoknya besar gitu ya. Dan saya tahu Bapak ini sudah memberi mobil untuk 4 orang hamba Tuhan. Dan dia sudah memberangkatkan beberapa pendeta ke Israel. Saya bilang sama suami saya, say, kalau dia mau memperkaya diri buat dirinya bisa loh. Rumahnya biasa, lebih gede rumah saya, padahal rumah saya juga kecil sih. Ya sudah pernah pergi ke rumah saya. Tapi saya lebih suka di rumah kecil karena kemana-mana ketemu suami. Kalau di rumah gede mau cari suami, cari istri aja susah. Kamu di lantai berapa? Di lantai 16, turun dulu pakai lift. Waduh ya rempong saudara yang gak pernah ketemu, satu keluarga aja gak ketemu. Ya saudara saya tuh kaget loh, saya bilang sama suami saya, hah ini yang kasih kita mobil? Orang berpikir pasti yang kasih ibu mobil tuh orang kaya. Saya juga pernah dengar satu kesaksian seorang pendeta. Ya di Solo dia bilang, Bu saya dapat hadiah berkat mobil dari seorang ya anak Tuhan. Dan yang membuat saya sedih Bu, dia tuh memberikan saya mobil. Itu dia gak punya mobil Bu, dia cicilkan saya dari dealer. Pak pendeta ini pakai untuk pelayanan. Nangis gak saudara? Itu orang hatinya benar-benar mulia saya bilang. Saudara, kalau kita gak mampu mengalahkan semua keinginan daging kita dan belajar tunduk pada kepentingan Tuhan, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus memberitahukan hal ini. Ya, kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau, yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Orang itu sudah merasa cukup dengan dirinya. Dan kalau saya mau bilang, orang terkaya yang pernah saya temui adalah Bapak ini. Bapak itu, dia punya hati yang kaya di hadapan Tuhan. Mobilnya biasa saudara. Ya, tetapi dia bilang puji Tuhan Bu. Saya sudah menabur 4 mobil ke beberapa hamba Tuhan untuk pelayanan. Dan saya sudah berangkatkan beberapa pendeta untuk pergi ke Israel. Wow saudara. Ya, ketika orang hanya tertuju kepada hal-hal lahiriah, maka dia akan menjadi tamak. Tidak akan pernah puas dengan dirinya sendiri. Maka itu mari kita belajar. Mari kita belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Menguasai diri untuk hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Sebab pekerjaan Tuhan di depan kita. Masih banyak yang harus kita lakukan. Dan itu diperlukan penyangkalan diri yang begitu luar biasa. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan. Saya tuh saudara, kenapa kita harus berfokus terus kepada Tuhan? Hari ini saya 4 kali khotbah di Jakarta. Nanti malam saya dan suami akan berangkat ke Salatiga, ke Kopeng. Karena besok pagi jam 10 saya harus seminar hamba-hamba Tuhan desa di sana. Setelah itu kami melanjutkan pelayanan di Semarang, di Solo. Saudara teman saya kemarin ngajak, Bu kita ketemuan yuk besok. Saya bilang gak bisa Bu, saya besok akan ke Kopeng, Salatiga. Lalu sampai seminggu penuh saya ada di daerah Jawa Tengah. Dia bilang, wah ibu pelayanannya ngegas terus ya Bu, gak ada rem ya. Saudara, saya mau bilang, hari ini saya melayani Tuhan bukan cari uang lagi. Dari YouTube kami sudah sangat diberkati Tuhan.
Kenapa orang bertanya, kenapa ibu masih mau? Teman saya bilang, Bu, ibu masih mau ngisi seminar hamba-hamba Tuhan di desa? Ya, ibu sudah YouTuber loh, YouTuber terkenal. Saya bilang, Pret, nggak usah pernah merasa terkenal, nggak ada yang terkenal, biar Tuhan saja yang terkenal. Saya bilang, kenapa saya mau terima pelayanan itu? Karena itu salah satu cara untuk kita menjaga fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Ketika yang lain, ketika sudah diberkati, udah gak mau lah kayak begitu-begitu, capek buat apa? Enak besok saya gak usah pelayanan, jalan-jalan aja nge-mall, beli-beli, belanja-belanja kan enak. Tapi saya tahu, satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita selama kita ada di dunia. Dan biarlah di waktu-waktu yang sisa yang kita punya, mari kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita terus hidup bagi kepentingan diri kita, tidak pernah ada selesainya. Tidak pernah akan ada kata cukup. Tapi ketika engkau melihat kepentingan orang di luar sana, ketika engkau mulai bergerak bersama dengan Tuhan bagi kepentingan Tuhan, disitulah baru engkau akan merasa ada rasa syukur yang luar biasa. Ya, kita perlu berdoa juga buat bangsa ini, saudara, supaya kepemerintahan di bangsa ini berdiri orang-orang jujur. Kenapa? Karena berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi kota waktu kita ini menjadi orang yang jujur. Jadi dikatakan tuh berkat orang jujur. Berarti sebagai orang jujur itu ada berkatnya loh. Katakan amin. Ya, berkat orang jujur itu memperkembangkan kota, tetapi ya kelakuan orang fasik, mulut orang fasik itu meruntuhkannya. Makanya saya tidak pernah berhenti berdoa, Tuhan berkati bangsa Indonesia, murnikan bangsa ini, lembaga-lembaga negara, mulai dari Bapak Presiden, bahkan TNI, Polri, biar semua dimurnikan, saudara. Kenapa? Karena kalau ada orang jujur di dalam kepemerintahan di bangsa kita, maka akan berkembang bangsa ini, akan berkembang kota ya. Tetapi kalau yang ada di atas itu semua orang fasik, maka jangankan berkembang, yang ada runtuh, kata firman Tuhan. Demikian di dalam rumah tangga kita. Suami-suami, kalau engkau menjadi suami yang jujur, maka rumah tanggamu itu berkembang. Katakan. Istri-istri, kalau engkau menjadi istri yang jujur, maka rumah tanggamu juga berkembang. Ya, kalau dalam hal uang jujur apa enggak? Ini dulu kita mulai dari yang terkecil dan yang paling utama di dalam keluarga. Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah saling jujur enggak hal keuangan? Tatap mata saya. Ya, kalau kita nggak bisa jujur dalam hal ini, percuma, nggak bisa kita bicara yang lain dulu. Dimulai dari yang terkecil ini dulu, masalah keuangan. Ya, tetapi semua jemaat di sini sudah tahu, saya sudah mengajarkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, suami-suami, suami istri itu saling tahu PIN ATM. Nggak ada yang amin. Supaya nanti kalau salah satu mati nggak repot. Ya, saya sudah bilang kan dulu, ada suami mati mendadak, istrinya nggak ngerti nomor PIN ATM suaminya. Jadi bingung mau beli peti, nggak bisa, pinjam uang sama orang. Tunggu dulu, panggil petugas, notaris, urus dulu, baru kasih tahu PIN, baru bisa dibuka ATM-nya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita nggak bisa bicara kejujuran yang lebih lebar. Kalau dalam hal keuangan saja, kita nggak bisa jujur. Ibu-ibu tolong jangan jadi istri yang pintar cari uang. Uang suami disimpan di mana, dicari sampai kata suami, saya tuh susah bu nikah sama istri, saya pintar cari uang. Saya selipin di kaos kaki, dia ketemu itu uang. Di rak juga dia ketemu, memang istri saya tuh pintar cari uang. Tapi di sini tidak, kita mau jujur. Kenapa? Berkat orang jujur memperkembangkan rumah tangga. Kalau kita hidup jujur, usaha kita diberkati Tuhan loh. Ya, asal kita mau jujur. Orang Kristen harus jujur, dalam hal pajak juga harus. Haleluya. Supaya hidup itu nggak deg-degan, jujur itu enak. Tapi kalau simpan-simpan bohong itu nggak enak. Oke, kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Kalau kita ini jujur, apa yang kita dapatkan? Banyak ya, yang jujur itu Yusuf, Ayub. Kita lihat semua yang jujur-jujur. Tapi hari ini saya mau ambil tentang salah satu orang raja yang terkenal jujur di Israel. Dari 2 Tawarik pasal 31, ayat yang ke-20 dan ayat 21. 2 Tawarik pasal 31, ayat 20 dan ayat 21.
Ya, dikatakan di sana, baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21 dikatakan di sana. Ya, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga apa? Segala usahanya berhasil. Siapa mau berhasil? Katakan jujur. Ya, jujur. Alkitab berkata Hizkia seorang raja yang melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan kejujuran. Bahkan setiap kali dia melakukan apapun, dikatakan di sana, dia meminta petunjuk Allah. Dan karena itu Tuhan membuat semua yang dilakukan, segala usahanya itu berhasil. Saudara, kita tahu bersama Hizkia ini padahal memiliki seorang ayah, yaitu raja yang terburuk sepanjang sejarah Israel, papahnya. Ya, jadi belum tentu memang ya papahnya itu baik terus anaknya baik. Belum tentu papahnya jahat terus anaknya jahat. Ya, ini tergantung semua, jangan kita, wah itu memang bapaknya gitu mesti anaknya gitu. Enggak harus. Atau memang anaknya gitu mesti bapaknya gitu. Enggak. Ini Alkitab berkata, Hizkia itu ayahnya adalah Raja Ahaz. Itu raja terburuk di sepanjang sejarah Raja Israel, saudara. Nah, ketika Hizkia ini menggantikan ayahnya waktu ayahnya mati, dikatakan di sana, ya Hizkia itu memperbaharui semua. Dia tatanan di dalam ibadah Israel, dia memperbaiki untuk ya tatanan dalam kaum Lewi keimaman, dia menghancurkan kuil-kuil penyembahan berhala yang dibangun di zaman ayahnya Raja Ahaz. Dia kemudian ya memulai kembali pemerintahannya dengan sungguh-sungguh pemerintahan yang jujur dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan membuat pemerintahan Hizkia itu berhasil. Ya, kita tahu kalau saudara yang pernah ke Israel, ya ada terowongan yang dibangun di bawah kota Daud, itu Hizkia Tunnel. Itu dibangun oleh Raja Hizkia, saudara. Ya, ketika Yerusalem akan diserbu, dia membuat satu terowongan air yang tembusannya sampai ke Siloam. Kalau mau pergi ke situ nanti ikut saya ke Israel. Ya, kemarin kita sempat ke sana, yang ikut saya kita turun sampai di terowongan yang dibangun oleh Raja Hizkia. Dia membangun terowongan itu, saudara, ya kita jalan tuh hampir 45 menit dengan air selutut, turun berapa kilo di bawah kota Daud. Itu salah satu keberhasilan Raja Hizkia di zaman itu loh, dia membuat terowongan di gunung batu. Di tengah-tengah batu dia bikin terowongan supaya ada air mengalir ya ke Yerusalem. Dan Yerusalem tidak mengalami kekeringan. Kenapa dia membangun sebuah, mungkin kalau sekarang kontraktor sekarang juga belum tentu berhasil loh. Tapi itu pada zaman itu loh, belum ada traktor, belum ada peralatan yang canggih. Tapi Hizkia berhasil membangunnya. Kenapa? Karena pekerjaannya disertai Tuhan. Sehingga dia menjadi berkat buat kota Yerusalem. Bukan hanya bagi keluarganya loh. Hizkia menjadi berkat, dan benar tadi Alkitab berkata, berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Lewat apa yang dibangun Hizkia, Yerusalem bisa menikmati air. Zaman itu, kenapa terjadi perang? Bahkan sampai hari ini di negara-negara gurun pasir itu terjadi perang, yang diperebutkan cuma zat cair, air dan minyak. Itu aja, saudara. Air itu sulit di sana, sehingga ya pada zaman itu membuat sebuah terowongan dan Tuhan bikin ada airnya. Itu luar biasa kalau kita lihat. Tapi kenapa kita tahu sekarang dikatakan di sana, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, terhadap pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Tuhan. Ya, dan semua yang dilakukannya dengan segenap hati, sehingga apa? Segala usahanya itu berhasil. Orang jujur, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Kalau engkau hidup menjadi orang jujur, jangankan rumah tanggamu, hidupmu berdampak bagi banyak orang. Lalu apa yang kita lihat, saudara? Dari satu kejujuran Hizkia, sehingga berkat apa yang dia bisa terima, saudara. Ya, kita tahu ketika Hizkia itu sakit. Ini adalah satu kisah yang ya sudah sering kita baca. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita baca mulai ayat yang pertama, saudara ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ya, ayat yang pertama.
Haleluya. Kita lihat ya, baca bersama 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya saudara, ya orang jatuh sakit hampir mati itu rasanya gimana? Ya kita sakit aja belum hampir mati loh, sudah ndak enak ya. Baru ndak bisa makan, hidung tersumbat itu ndak enak. Ya asam lambung naik, ya padahal belum tentu hampir mati itu. Baru ya belum apa-apa itu, tapi ndak enak. Nah Hizkia dikatakan suatu hari Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kalau hampir mati itu benar-benar hampir mati. Lalu Alkitab berkata apa? Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, ya sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hizkia seorang raja yang jujur, baik, takut akan Tuhan. Satu saat sakit. Lalu Yesaya datang. Yesaya adalah seorang yang diurapi Tuhan. Ya, jangan pikir pendeta atau orang yang diurapi Tuhan itu datang hanya membawa kabar-kabar yang enak-enak saja. Amin. Jadi jangan tersinggung kalau ketemu pendeta yang ngomong belak-belakan, terus itu pendeta kok ngomongnya gitu ya. Ya enggak apa-apa, diterima. Karena enggak semua pendeta itu datang dengan hal-hal yang manis. Justru kalau manis-manis terus itu bahaya. Ya, lalu di sini dikatakan begini. Yesaya tuh datang, diurapi Tuhan loh. Dia bilang sama Hizkia, ini Hizkia sakit. Dia enggak ngomong gini, mari Hizkia kita berdoa ya. Pasti Tuhan akan memberikan engkau kesembuhan. Ya, percayalah Hizkia. Tunjukkan imanmu. Makanya saya kalau layani orang sakit selalu saya persiapkan. Bu, kalau Tuhan mau sembuhkan pasti sembuh. Tapi kalau mati itu untung, amin. Aminnya terpaksa ya. Ya. Kalau Tuhan mau sembuhkan pasti sembuh, tapi kalau mati itu keuntungan, ya. Lalu Yesaya datang ketemu Hizkia, dia bilang begini, Hizkia, sampaikan pesan terakhirmu kepada kaum keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Waduh, kalau saudara sakit, terus pendeta datang ngomong begitu, kira-kira gimana? Usir itu pendeta, jangan undang lagi pendeta sesat. Dan begitu kan? Yang saya khotbah aja keras itu pendeta kok khotbah keras sekali. Nggak dipikiri perasaan jemaat, mikiri perasaan terus pret. Ya nggak tobat-tobat kita. Tapi Yesaya datang, ngeri nih Yesaya ini. Sampaikan pesan terakhirmu. Nggak ada tedeng ngale-ngale, nggak ngomong apa-apa, nggak kasih pengharapan, nggak ngomong firman. Ngomong pesan terakhirmu sama keluargamu. Karena kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Waduh, tapi lihat responnya Hizkia, ayat yang berikutnya. Lalu Hizkia apa? Memalingkan mukanya ke arah dinding, bukan karena kepahitan sama Yesaya, bukan karena kecewa dengan Yesaya, dia membalikkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Kita tahu bersama zaman itu, dia ngomong tuh gak sembarangan. Kenapa Yesaya ngomong begitu? Karena Tuhan sudah menyampaikan. Kamu pergi ke Hizkia ngomong bahwa dia akan mati. Persiapkan hidupnya. Suruh sampaikan pesan terakhir. Masih bagus bisa kasih pesan-pesan terakhir. Ada orang mati tidak sempat memberi pesan terakhir. Mati-mati aja, istrinya kaget. Loh kok udah mati, PIN ATM belum dikasih tahu. Kemarin saya ketemu suami istri saudara. Ya kita ngobrol-ngobrol begini. Terus saya bilang, Mbak, istri sudah tahu PIN ATM? Saya Bu, setiap kali dalam keadaan genting. Dulu saya pernah ya naik pesawat, pernah saya naik kapal, lalu ombaknya tinggi. Saya cepat-cepat WA istri. Ya walaupun belum masuk, saya PIN ATM saya ini, PIN Instagram saya ini, ya dan password Facebook saya ini, semua yang berhubungan dengan PIN dan password saya kasih. Terus Bapak nggak jadi mati. Sampai di rumah Bapak ulangi, Bapak ganti itu semua PIN-PINnya. Bertobat ya. Masih bagus kalau dapat kesempatan mengucapkan pesan terakhir. Ada orang tuh nggak sempat ya kasih pesan terakhir loh ya. Ada istri yang suaminya meninggal mendadak, saya tanya, Bu, Bapak nggak ada pesan-pesan? Enggak Bu Debbie, benar-benar nggak ada. Orang tadi kita bareng tidur, tiba-tiba bangun dia udah nggak ada, jatuh mati begitu aja. Jadi penting PIN ATM. Amin. Kenapa saya ulang-ulang PIN ATM? Berarti banyak di sini bapak-bapak yang menyembunyikan PIN ATM-nya dari istrinya. Banyak itu ya. Bertobat. Jangan sampai itu menjadi pesan terakhirmu. Ya, mah PIN-ku baru ngomong 1, 2.
Enggak, enggak sempat saudara ya. Jangan nanti itu mempersulit hidup ya keluargamu. Lalu Yesaya ngomong begitu karena dia sudah dapat pesan dari Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya, dia berdoa. Memang Hizkia ini orang yang takut Tuhan. Dia orang yang jujur. Ketika dia dengar sesuatu, dia tidak protes, dia tidak marah. Responnya adalah mencari Tuhan. Orang yang jujur itu pasti dekat dengan Tuhan. Karena tidak mungkin orang itu bisa jujur kalau dia nggak dekat Tuhan. Amin. Kenapa dia bisa jujur? Karena dia takut akan Tuhan. Yusuf dipercaya oleh Potifar karena dia jujur. Dia takut Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Lalu ayat yang ketiga berkata apa saudara? Dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang apa? 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, itu sama dengan jujur. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia ingatkan Tuhan. Saudara, kalau kita mau umur panjang, kasih alasan dong buat Tuhan itu memperhitungkan apa yang bisa Tuhan perhitungkan dari hidup kita untuk dia bisa kasih kita dispensasi umur panjang. Karena Hizkia hidup jujur, dia itu menjadi berkat bagi Yerusalem, bagi banyak orang, bagi gereja, bagi anak Tuhan pada zaman itu, bagi para imam. Hizkia mengatur semua pembagian ya sumbangan bagi semua rakyat Israel dengan jujur. Itu yang menjadi alasan hingga Tuhan memperhitungkan dia diberi umur yang panjang. Tapi kalau orang pemabuk, tukang selingkuh, pelit, nah itu curahan istri loh itu. Itu curahan hati istri itu, pelit. Nomor ATM disembunyi, istri nggak tahu jumlah uangnya. Laki terus minta umur panjang, Tuhan bilang, aduh hidupmu bikin repot nak. Biar Tuhan menemukan sesuatu di hidup kita ini yang akan menjadi alasan Tuhan memberi kesempatan kita hidup lebih lama. Salah satunya adalah menjadi orang yang jujur, tulus hati. Itu kejujuran. Ya, makanya Hizkia bilang, Tuhan, ya ingatlah. Kalau nggak ada yang bisa diingat apa? Tuhan ingatlah, aku ini tukang selingkuh Tuhan. Aku tiap hari selingkuh Tuhan. Ingat Tuhan, aku ini pelit Tuhan. Tuhan bilang mati aja kau. Ya, istrimu juga sudah tidak membutuhkan kau. Jadi mari kita hidup berdampak. Salah satunya dengan kejujuran. Sehingga Hizkia berdoa, dia ingatkan Tuhan akan alasan agar Tuhan bisa memperpanjang umurnya. Dia bilang, ingatlah Tuhan. Ingatlah, aku ini hidup di hadapan-Mu dengan setia. Aku hidup dengan tulus hati, dengan jujur. Dan bahwa aku ini telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian dia menangis dengan sangat terseduh-seduh. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 4 berkata apa saudara? Tetapi ayat yang keempat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah dari kamarnya Hizkia. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, ayat yang kelima. Jadi Yesaya belum pergi saudara. Apa yang Tuhan sampaikan? Baiklah dan katakanlah. Ya, Tuhan berkata kepada Yesaya, baliklah. Jadi Yesaya ini sudah mau pulang ya. Baru sampai di pelataran di ruang tengah, Tuhan bilang baliklah. Balik kepada Hizkia. Dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah dikatakan apa? Ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, kita lihat. Akhirnya Tuhan memberi perpanjangan umur kepada Hizkia. Berapa lama? 15 tahun. Saudara, kira-kira diperpanjang 15 tahun itu lama enggak? Lama loh, puji Tuhan ya saudara ya. 15 tahun diperpanjang umur kita. Dan Hizkia mendapatkan itu dari Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, dan akhirnya
Tuhan berfirman lewat Yesaya, sampaikan, bahkan dapat bonus. Tuhan bilang, bukan hanya aku memberikan engkau umur panjang, tapi aku akan memagari kotamu dan akan melindungi engkau dari Raja Asyur. Dan kita tahu bersama saudara, ya, Hizkia itu akhirnya melihat pembelaan Tuhan. Ketika beberapa tahun kemudian orang-orang Asyur itu kembali dan mereka mengejek-ngejek nama Allah Israel, barisan bangsa Israel yang hidup, Tuhan yang hidup. Mereka mengejek dan mengancam Yerusalem. Dan Raja Hizkia dia pergi ke bait Allah untuk apa? Berdoa. Orang yang jujur, doanya didengar Tuhan. Waktu Asyur datang untuk mengepung Yerusalem, ya, Raja Hizkia datang ke bait Allah, dia berdoa dan dia minta Tuhan, genapi janjimu, bebaskan bangsa kami. Dan akhirnya Nabi Yesaya datang dan berkata saudara kepada dia, ini Yesaya berkata, ya Allah telah mendengar doamu. Dan pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, malaikat Tuhan membunuh 185.000 prajurit di kem Asyur. 185.000 prajurit mati. Siapa yang bunuh? Malaikat. Wow gak? Wow loh, saya sampai berkeringat loh. Wow banget. Wow, dahsyat gak saudara? Malam yang sama, waktu Hizkia berdoa, Tuhan mendengar doa seorang yang jujur. Tuhan mendengar teriakan orang yang jujur. Dan apa yang terjadi? 185.000 prajurit Asyur mati, tewas di kem mereka sendiri. Belum berperang, Tuhan bunuh habis. Nggak tahu cara matinya bagaimana, tapi malaikat membunuh. Tiba-tiba mati saudara. Dan akhirnya prajurit Asyur mereka menjadi ketakutan. Bahkan Raja Sanherib pada waktu itu langsung memerintahkan semua prajurit mundur ke Niniwe. Dan mereka akhirnya berkemah di sana. Saudara, menjadi orang yang jujur itu berkatnya luar biasa. Amin. Pertempuran apa yang sedang engkau jalani hari-hari ini di depanmu? Mungkin engkau sedang menangis karena keadaan keuangan. Engkau sedang menangis karena ada pertempuran Asyur di depan mengalami sakit penyakit yang hebat. Mungkin Asyur hari ini di depanmu adalah suamimu yang belum bertobat. Tetaplah jadi orang yang jujur. Jangan pernah memilih hidup dalam dosa. Jangan pernah memilih hidup dalam kebohongan. Karena orang yang jujur, yang pertama dia pasti takut akan Tuhan. Orang yang jujur yang kedua dia pasti hidup dalam kekudusan. Dia jujur di hadapan Allah. Apalagi di depan manusia. Hai para suami, kalau engkau di depan istrimu saja tidak jujur, maka tidak mungkin doamu itu didengar oleh Tuhan. Hai ibu-ibu, kalau di depan suami saja engkau tidak jujur, maka enggak mungkin engkau jujur di hadapan Allah. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Karena itu hari ini saya cuma mau bilang, percuma engkau berjerih lelah dengan segala usaha di tahun ini. Kalau engkau tidak sertai dengan pertobatan, hidup dalam kejujuran dan kekudusan, engkau tidak akan pernah melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Tetapi orang yang jujur, kemenangan itu akan diraihnya. Ini terbukti dengan Raja Hizkia. Dia menjadi orang yang mengembangkan kota Yerusalem begitu luar biasa. Dia pulihkan kembali ya kuil-kuil penyembahan berhala, dia robohkan. Dia membawa bangsa ini kembali datang kepada Tuhan. Dan Yerusalem diberkati Tuhan. Bahkan saat itu dipagari oleh Allah. Kenapa? Karena ada seorang raja yang jujur dan hidup takut akan Tuhan. Jadilah engkau menjadi orang yang jujur dalam keluarga. Sehingga engkau menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan bagi keluargamu. Mungkin engkau berkata, anakku belum bertobat bu. Jadilah engkau orang yang jujur. Karena imanmu, Tuhan perhitungkan anak-anakmu sehingga dia bertobat. Kemarin ada seorang ibu datang kepada saya, Bu Debbie, saya mau berterima kasih kepada ibu. Beberapa bulan lalu saya meminta ibu berdoa buat anak saya. Dan saya ingat banget pesan ibu, Bu, jangan tawar hati. Lihat pada Yesus, tetap berdoa buat anakmu. Satu saat Tuhan yang akan menjamah anakmu. Ibu stop, berhenti ngomong karena dia akan memberontak, dia marah dengan berbagai alasan. Ibu duduk di kaki Tuhan dan ibu tetap menjadi orang benar. Kemarin dia ketemu saya di mesbah doa, Bu, saya mau berterima kasih Bu Debbie. Kenapa? Benar Bu, sekarang anak saya bertobat, kemarin minta dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Wow saudara, ya saya bilang iya Bu. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan iman ibu. Ibu yang berdiri menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan bagi anak-anakmu sehingga mereka bisa bertobat. Saudara, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat orang jujur memperkembangkan rumah tangga. Kalau engkau hidup jujur, bisnismu itu berkembang. Semua yang engkau lakukan berkembang.
Saya melihat apa yang Tuhan buat dalam hidupku itu luar biasa. Bagaimana berkat-berkat Tuhan itu mengalir semua. Apa yang saya buat rasanya nggak ada pergumulan, saudara. Bangun sekolah misi, sekarang sudah berjalan. Ya, dan terus berjalan, tidak ada kekurangan dana, bahkan sudah dicukupi semuanya sampai penuh melimpah-limpah. Wow, saya tidak pernah minta uang, saya tidak pernah cari dana, tapi Tuhan menyediakan. Kenapa? Jadilah orang benar, jadilah orang yang takut akan Tuhan, maka engkau melihat pembelaan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman ini. Saya undang para imam musik maju ke depan. Hari ini imam musiknya orang-orang hebat loh, saudara. Wah, ini dulu ya guru-guru kami ini dulu, saudara ya. Tapi sama-sama masih tetap dalam pelayanan, puji Tuhan ya. Tidak ada yang tersesat ya. Semua semakin luar biasa dipakai Tuhan. Makanya tadi saya dengar, wah mantap nih permainannya. Ternyata ini orang-orang hebat ya ada di sini dan mereka dipakai Tuhan. Biarlah kita bersama-sama terus mencari Tuhan karena hidup ini adalah penyembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah masih dalam satu tema di bulan ini, bagaimana kita membangun relasi dengan sesama, dan subtemanya adalah ya menjadi hidup yang menjadi berkat bagi masyarakat. Saudara ya, yang lalu juga kita sudah tahu bahwa kita ini makhluk sosial, karena itu tidak bisa terpisahkan dari orang lain dan kita harus menjadi berkat. Baik, kita langsung saja buka Yeremia pasal 29. Hari ini ya temanya dari ayat yang ke-7, saudara. If I got